Silakan Pastor, saya sudah rekam. Oke, thank you. Juga sama. Oke, jadi 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 58 ini, saya berharap bisa menjadi jawaban, ya, jawaban buat kita semua bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan itu adalah keselamatan yang pasti, ya. Satu keselamatan yang benar, satu keselamatan yang alkitabiah. Nah, saya mulai dengan background daripada di Korintus, ya. Jadi Korintus itu bukan satu jemaat ideal seperti Efesus atau Filipi, tetapi memang ini jemaat yang betul-betul absurd, ya. Jadi betul-betul berantakan lah. Kenapa? Berbagai dosa ada di dalamnya. Ya, perpecahan lah, perjinahan, menuntut sesama Kristen di pengadilan. Nah, jadi memang begitulah orang di Korintus. Walaupun Kristen ya mengalami perjinahan. Lalu juga kenapa demikian? Karena mereka latar belakang backgroundnya kan sebagai penyembah-penyembah Venus, ya. Jadi dengan kata lain bagi mereka perjinahan itu sakral begitu, saudara. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ya. Dan juga mereka sangat suka sekali mencari karunia. Jadi karunia itu dikejar sangat luar biasa tanpa menghiraukan karakter. Nah, pada saat itulah Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan. Dikatakan bahwa, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Nah, saudara, ini terjemahan yang tidak tepat. Jadi bukan mengingatkan sebenarnya dalam bahasa asing. Itu adalah to declare, genorizo. Nah, genorizo ini asal katanya dari ginosko. Artinya begini, saya perlu beritahu karena jauh artinya. Kalau mengingatkan itu, misalnya saya bicara kepada anak saya. Dia, nanti tuh kamu, anak saya namanya Yuda, dia nanti kamu itu ada ujian, ya. Sudah, anak saya mau ingat atau tidak ingat, ya itu urusan anak saya. Namanya juga mengingatkan tuh tidak terlalu kuat tekanannya gitu. Namanya kan mengingatkan. Tapi sebenarnya artinya itu adalah untuk membuat diketahui. Jadi menyadarkan sebenarnya supaya sadar begitu. Jadi mendeklarasikan itu kan seperti Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno Putra dan Dr. Andes Muhammad Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Itu bukan mengingatkan, tapi menyatakan, to make known. Jadi mengumandangkan, ya, untuk dimengerti gitu. Lalu kemudian juga mengukuhkan, ya, Indonesia merdeka. Nah, jadi seperti itu artinya. Nah, dengan kata lain, saudara, banyak sekali gereja tidak berani atau tidak sering mengumandangkan tentang Injil supaya jemaat itu sadar kepada ini. Ya. Setiap minggu ya minimal 1 bulan sekali. Kalau seorang gembala menurut saya perlu berkhotbah, menyadarkan, mendeklarasikan tentang Injil. Supaya kamu teguh berdiri. Ya. Jadi saudara, sebenarnya yang membuat kita bisa hidup benar dan hidup kudus itu kesadaran diri karena berita Injil. Itulah sebabnya ayat Tuhan dikatakan bahwa oleh Injil itu kamu diselamatkan. Betul nggak? Asal kamu berpegang teguh kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, ini
alasan kedua, saudara, kenapa? Ini alasan yang tepat. Kenapa Injil harus diberitakan? Karena di dalam Yesus Kristus itu ada keselamatan hidup yang kekal. Soteria, keselamatan itu artinya kan hidup yang kekal, hidup keabadian. Nah, nanti Rasul Paulus jelaskan apa itu hidup keabadian. Yang tidak mungkin Anda dan saya bisa menerimanya di luar Kristus Yesus Tuhan. Lalu kemudian di keselamatan itu bicara dari dibebaskan, ya, deliverance tepatnya dari kuasa iblis. Loh, bagaimana? Apa maksudnya dibebaskan dari kuasa iblis? Nah, nanti Rasul Paulus akan jelaskan lebih tepat lagi. Kemudian juga deliverance, preservation. Preservation itu pemeliharaan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengerti ini, maka tidak akan ada yang namanya keselamatan di luar Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saya harus yakin Yesus Kristus adalah Tuhan berpribadi yang bersinergi dengan Bapa Surgawi dan Roh Kudus untuk keselamatan hidup yang kekal. Nah, tadi ayat 3-5 ya sudah dibaca. Dikatakan ayat 3-5 itu adalah Injil Kristus Tuhan, ya kabar baik. Saudara, tema Natal kita adalah the greatest offering for the world. Ya, pengorbanan terbesar buat dunia. Ini artinya apa? Ya karena keselamatan. Yesus menjadi the Savior, juru selamat. Karena Yesus mengorbankan dirinya. Satu pengorbanan yang terbesar di seluruh dunia. Ya. Jadi dikatakan Injil itu ya apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Lalu ayat 5, karena bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Nah, itulah Injil. Oke, silakan. Tolong baca ayat 5 sampai dengan ayat 10 ya. Sampai 11 saja. Tadi kan sudah ayat 5 ya, ayat 6 sampai 11. Silakan. Sesudah itu ia menampakkan diri. Ya. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Ya. Tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Kurang keras, Pastor. Oke. Ya. Silakan. Suaranya mungkin bisa sedikit diperjelas. Silakan ayat 8. Ada yang mau? Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku menganiaya juga anak. Ya. Ayat 10. Ya. Oke, puji Tuhan. Nah, mungkin dari PWF kita sudah bahas ini sampai ayat 10-11 ya. Nah, itu tadi bagian pertama tentang Injil saya sudah sampaikan sesuai dengan Alkitab. Yang kedua adalah bagaimana konsep Injil itu bisa nyata dalam kehidupan Anda dan saya, yaitu anugerah kasih karunia. Nah, ini tidak ada ajaran ini di luar
Yesus Kristus di luar Alkitab. Hanya ada di dalam Alkitab keselamatan karena kasih karunia Kristus. Yang dianugerahkan oleh Tuhan itu bukan anugerahnya. Anugerah itu pemberian yang tidak layak Bapak Ibu dan saya terima. Tetapi yang dianugerahkan itu adalah kasih karunia. Ya, di ayat 10 saya baca sekali lagi. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya. Jelas, betul. Jadi kasih karunia itu, saudara, yang dianugerahkan oleh Tuhan kita kepada Bapak Ibu dan saya. Sehingga oleh kasih karunia itu, Bapak Ibu dan saya diselamatkan. Itulah sebabnya bukti kasih karunia Tuhan itu nyata. Ketika Yesus Kristus bangkit, maka Yesus menampakkan diri kepada 500 orang. Ya, Rasul Paulus katakan pertama kepada Kefas, atau disebut juga dengan Simon Petrus atau Rasul Petrus. Dan kemudian Rasul Paulus mengatakan yang terakhir kepada aku yang paling hina ini. Kenapa Rasul Paulus mengatakan paling hina? Karena beliaulah yang mengejar-mengejar orang Kristen untuk dibunuh. Nah, beliaulah yang ditangkap oleh Yesus Kristus pada waktu perjalanannya ke Damsyik. Ya. Sehingga Rasul Paulus mengalami kebutaan yang dipulihkan oleh seorang nabi yaitu Ananias. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara semua, ini sangat jelas. Ya. Keselamatan, hidup yang kekal, keabadian, berita Injil Kerajaan Surga. Semuanya karena kasih karunia. Itulah sebabnya Titus pasal 2 ayat 11 mengatakan, kasih karunia itu sudah nyata yang menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, tidak ada ajaran kasih karunia di luar kekristenan. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia itu berarti satu keselamatan hidup yang kekal, bukan karena satu perbuatan baik hidup kita, tetapi murni itu inisiatifnya Tuhan. Ya. Jadi Rasul Paulus itu dia paling hina, paling berdosa, dan kemudian kasih karunia bukti kedua adalah 1 Korintus 15 ayat 10 ya. 1 Korintus 15 ayat 10. Dikatakan di sini, saya bacakan lagi ayatnya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Tolong dicatat ya, tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras lebih daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kami menjadi percaya. Saudara, Rasul Paulus itu rasul yang hebat loh, rasul yang luar biasa. Rasul yang bekerja tanpa pamrih, rasul yang betul-betul bekerja hanya untuk kepentingan kerajaan surga, bukan buat dirinya sendiri. Oke, saya tidak akan cerita Rasul Paulus dengan segala kehebatannya dipukul ya 39 kali kurang 1 kali. Saya tidak menekankan itu. Tapi satu-satunya rasul yang dicatat oleh Alkitab, ya, ketika beliau memberikan Injil Kerajaan Surga di kota Roma, Alkitab mencatat berdasarkan Kisah Para Rasul 18 ya, ayat 28 sampai dengan 31, Rasul Paulus itu mengontrak rumah
di Roma selama 2 tahun dengan uangnya sendiri. Itu luar biasa loh. Yang kedua, Rasul Paulus berani bicara kepada jemaat di Tesalonika. Kamu ikut teladan aku. Orang tidak bekerja, jangan makan. Aku telah bekerja keras siang dan malam supaya aku jangan menjadi beban dalam pemberitaan Injil Kerajaan Surga. Jadi dengan kata lain, teman-teman, Rasul Paulus itu adalah rasul yang all out buat Kristus Yesus Tuhan, tidak memikirkan dirinya sendiri. Jika tidak ada uang tanda kutip, maka Rasul Paulus tidak meminta ke si A, ke si B, ke si C. Coba teman-teman cari ayatnya. Rasul Paulus tidak pernah berdoa, Tuhan, saya mau penginjilan nih ke Makedonia, tapi dana nggak ada. Bisa ditolong nggak? Enggak. Coba Anda cari di Alkitab ayat itu. Tidak pernah loh. Rasul Paulus tidak pernah meminta proposal, menulis catatan, lalu kemudian diedarkan. Tidak pernah loh Rasul Paulus begitu. Tidak ada. Bahkan Alkitab mengatakan, Rasul Paulus mengatakan bahwa lebih baik aku titik-titik daripada aku merepotkan kalian dengan segala berbagai macam keuangan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Tetapi 1 Korintus 15 ayat 10 ini membuktikan. Rasul Paulus mengakui, ini bukan aku loh. Bukan karena kehebatan aku loh. Bukan. Everything because of God's grace. Makanya 1 Korintus 15 ayat 10 sekali lagi saya baca. Ayat terakhirnya, ayat B. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, teman-teman semua, seharusnya menurut Alkitab loh yang saya simpulkan. Mungkin kesimpulan Anda dan saya berbeda. Tapi saya menyimpulkan begini. Kalau orang sudah diselamatkan karena Injil Kerajaan Surga, karena Yesus Kristus, sehingga dia hidup dalam kasih karunia, maka siapapun orang itu, entah dia jemaat, ya, jemaat biasa, entah dia pengerja, entah dia aktivis, apalagi seorang gembala, maka dia tidak akan pernah jenuh, saudara. Tidak akan pernah ada kering rohani. Dia akan terus on fire. Terus berkobar-kobar, Bapak Ibu, saudara yang kekasih. Karena Injil Kerajaan Surga. Nah itu kesimpulan yang saya bisa aplikasikan dalam kehidupan Anda dan saya. Saya tidak mengecilkan mujizat. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saya bisa mengalami mujizat. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saya bisa menikmati berkat-berkat surgawi. Tapi kalau kembali kepada perikop ini loh, 1 Korintus 15, yang membuat Rasul Paulus berkobar-kobar on fire. The only reason is the gospel of the kingdom of God. Satu-satunya alasan adalah Injil Kerajaan Surga. Dan kasih karunia yang menyertai Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu, nah itu adalah bagian pertama dari 1 Korintus 15 ayat 10. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, ya. Ke bagian kedua bicara soal teologi kebangkitan. Yaitu dimulai dari ayat 12 ya. Ayat 12 ya kita baca lagi 5 ayat dulu ya, 5 ayat. Silakan bisa dibaca. Atau karena waktu ya, saya di skip aja ya saudara. Ini kita pembacaan dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat 34 ya. Nah baik yang di
teman-teman, ya sekali lagi mohon maklum, ya pas hari ini kita ada 2 Zoom ya, yang di PWF Surabaya ya dan juga yang di KIDI di Bandung ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih dari ayat 12 sampai dengan 34, teman-teman sampai baca ya. Nah, Rasul Paulus menyatakan satu kebenaran tentang teologi kebangkitan orang mati. Ya. Artinya apa, saudara? Berdasarkan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan dari kematiannya selama 3 hari. Sekali lagi, teologi kebangkitan manusia dari kematian itu hanya ada di kekristenan yang ditekankan dengan sangat kuat. Ada kebangkitan loh orang mati. Loh, kenapa bisa demikian? Karena Kristus Yesus Tuhan dibangkitkan. Sebagai yang pertama. Nah, jika Kristus Yesus Tuhan tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita binasa, saudara. Itu ditekankan oleh Rasul Paulus dari ayat 12 sampai dengan 19. Ya, dikatakan ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah kepercayaan kami. Ayat 19 dikatakan bahwa kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia di dunia. Jadi sia-sia saja saya menyampaikan berita Injil kerajaan surga. Saya meyakini Injil kerajaan surga, Injil Yesus Kristus. Kita diskusi bersama 1 Korintus 15. Ya, ini sia-sia, saudara. Sia-sia loh. Kita orang paling malang. Ya, kenapa sia-sia? Karena kita binasa. Loh, maksudnya binasa apa? Upah dosa itu adalah maut. Binasa itu adalah kematian kekal, saudara. Jadi nggak ada kehidupan. Kalau ada kebangkitan, artinya mati dulu, bangkit. Berarti hidup. Gitu maksudnya. Jadi teologi kebangkitan itu adalah teologi kehidupan keabadian. Kan semua orang mencari keabadian. Ya, teman-teman kita dengan kepercayaan lain di luar kekristenan juga mencari keabadian. Afterlife, setelah kehidupan, mencari keabadian. Tidak mungkin ada keabadian kalau tidak mati dan hidup kembali. Ayat 20-22, suatu kebenaran logis manusia berdosa. Semua manusia itu mati karena satu orang, Adam. Adam berdosa. Nah, ini banyak orang menentangkan. Ya, tapi kan itu kan dosa Adam. Aku ini kan bukan keturunan Adam. Kalau aku berdosa, Adam berdosa, kenapa aku berdosa? Saudara, siapapun manusia itu, walaupun tidak ada darah daripada Adam, tetapi kan siapapun manusia itu satu kali mati. Nah, kalau mati itu kan maut artinya. Pada waktu kejadian pasal 1 dan 2, kan manusia tidak bisa mati. Baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Itu janji Tuhan. Kalau serupa Tuhan, mana bisa mati? Karena memang Adam tidak punya dosa. Bukan berarti Adam tidak bisa berbuat dosa. Adam tidak punya dosa. Nah, jadi Bapak Ibu, sangat jelas sekali. Semua manusia pun mengalami kematian kekal. Dan kebenaran di dalam Kristus Tuhan, tidak ada kematian. Yang adalah kebangkitan. Luar biasa Bapak Ibu. Di dalam Yesus Kristus tidak ada kematian. Ya tapi kan manusia mati Pak. Betul.
itu namanya mati, tubuh kita dari debu kembali ke debu. Kan ada batas waktunya tubuh itu. Cara matinya berbeda satu dengan lain. Saya tidak perlu bahas, saudara. Tapi siapapun manusia itu ada batas waktunya hidup di dunia ini. Maksimum 120 tahun. Kejadian 6 ayat 3. Ya. Nah, begitu kita mati, Bapak, Ibu, dan saya percaya Yesus, ya kita hidup. Kita mengalami keabadian. Nah, itu nanti dijelaskan oleh Rasul Paulus. Nah, itulah keselamatan itu, hidup yang kekal tadi. Ya. Kejadian 1 Korintus 15 ayat 2. Dalam Wahyu 20 ayat 6 sampai dengan ayat 6 dan 14 dikatakan memang kematian kedua adalah lautan api yang menyala-nyala. Itu nyata, real. Kenapa? Konsekuensi dosa. Upah dosa adalah maut. Ya, itu tidak bisa ditentang oleh siapapun juga. Memang realitasnya seperti itu, saudara. Oke. Ayat 23 sampai 28 menegaskan bagaimana keluar biasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan bahwa segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, termasuk maut. 1 Korintus 15 ayat 26. Ya, menegaskan di sini musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya. Jadi 1 Korintus 15 ayat 26. Coba saya baca dari ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah, Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya, musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Bisa tolong satu orang bacakan Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Yang keras suaranya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Amin. Itu jelas. Oleh kematian Kristus, Yesus memusnahkan iblis yang berkuasa atas. Di awal tadi dikatakan bahwa keselamatan itu 3 dimensi. Keabadian, ya, kehidupan. Dan tadi sudah dijelaskan, semoga teman-teman bisa menangkap. Kalau tidak ya bisa diulang lagi ini karena ada YouTube. Yang kedua adalah deliverance. Dibebaskan dari kuasa setan. Maksudnya bagaimana? Karena kematian Kristus itu memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Jadi iblis itu tidak bisa lagi menerkam orang percaya. Tidak bisa lagi orang yang percaya Yesus itu ketika meninggal dipanggil Tuhan dengan berbagai macam cara. Lalu jiwanya itu dibawa, rohnya itu dibawa kepada alam maut. Tidak bisa. Karena Yesus sudah memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut.
1 Yohanes 3:8 menjelaskan bahwa Yesus menampakkan diri untuk memusnahkan iblis juga. Karena iblislah asal muasal dosa, saudara. Jadi keselamatan 3 dimensi ini, keabadian, dibebaskan dari cengkeraman kuasa setan, dan juga pemeliharaan ketika Anda dan saya hidup di dunia. Itu dimensi keselamatan ini hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada lagi dalam ajaran yang lain. Ya. Rasul Paulus katakan kebangkitan harus ada. Rasul Paulus memberitakan Injil dengan segala resiko karena yakin akan kebangkitan orang mati. Saudara, ayat 30 ya. Di sini ayat 30, coba. Oke. Ayat 30. Ya. Ya, ini ayat 30. Dan kami juga mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya. Karena saudara-saudara, tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Ya. Jadi Rasul Paulus menjelaskan bahwa memang kebenaran firman Tuhan ini tertuju bagi orang Kristen di Korintus. Jadi berarti berlaku bagi kita, saudara. Kalau Rasul Paulus itu mau menghadapi berbagai macam tantangan, termasuk binatang buas pun karena Injil, karena Rasul Paulus tahu bakal ada kebangkitan, ada keabadian. Kalau tidak ada keabadian, untuk apa? Lebih baik kita makan minum, pesta pora, dan mati. That's all. Ya. Karena itu Rasul Paulus dapat kebenaran firman Tuhan, kemudian memberikan penegasan kepada Bapak Ibu dan saya untuk hidup di dunia ini. Pemeliharaan kan, pemeliharaan, preservation. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya jangan kita terombang-ambingkan iman kepercayaan ini. Jangan sesat, bergaul dengan nanti kelompok tertentu, kita terbawa arus. Kelompok ini terbawa arus. Jangan, kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kalau seringkali jatuh dalam dosa, ya jangan berbuat dosa lagi. Oke. Nah, lalu kemudian ayat 35 sampai dengan 57 itu bicara soal bukti nyata teologi kebangkitan. Ya. Artinya bukti nyata itu relevan nggak sih teologi kebangkitan ini atau keabadian hidup? Ya sangat relevan. Bagaimana caranya? Rasul Paulus katakan sederhana sebenarnya. Kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu, maaf, sederhana itu bukan berarti saya menurunkan derajat kebenaran firman Tuhan, tidak bisa. Ini the word of God. Kebenaran firman Tuhan adalah benar-benar firman Tuhan. Tetapi bukan tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Rasul Paulus mengatakan bahwa
keabadian itu ya karena tubuh kita. Tubuh kita yang tadinya tubuh duniawi menjadi tubuh surgawi. Yang tadinya tubuh jasmani menjadi tubuh rohani. Tubuh kita tidak sama dengan tubuh binatang. Ya, tidak sama, saudara. Tapi kita bicara soal tubuh kemuliaan kita. Ketika kita dibangkitkan, adalah tubuh kemuliaan. Bentukannya sama seperti kita, tetapi kemuliaan tidak dibatasi ruang dan waktu, juga tidak dibatasi dengan hukum gravitasi maupun kecepatannya cahaya. Ya. Nah, saudara, ayat 40 dan 44 dikatakan demikian. Ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh jasmani alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohani. Ya, jadi nanti ketika kita sudah dari debu kembali kepada debu, maka ketika kita dibangkitkan, tubuh kita ya tubuh kemuliaan. Ya, memang kenapa tubuh kemuliaan? Karena nanti kan ada kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu ada kebangkitan yang pertama dan juga ada orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup itu adalah tubuh alamiah. Dia tidak tiga dimensi. Ya. Dia terbatas oleh waktu, oleh alam, gravitasi. Tapi nanti yang sudah dibangkitkan itu dia tidak dibatasi. Siapa yang nanti jadi pemimpinnya kita tidak tahu. Tapi yang jelas salah satunya adalah orang yang setia sampai garis kehidupan, orang yang tidak menyangka Yesus Kristus, orang yang sama sekali tidak, dan orang yang martir. Ya, itu dicatat di Wahyu pasal 20. Ya, saya sedikit harus menyinggung supaya ada kaitannya ini dengan tubuh kemuliaan. Nah, kemudian Rasul Paulus juga menjelaskan antara Yesus Kristus dan Adam pertama. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47 menjelaskan bahwa manusia pertama itu adalah manusia alamiah, berasal dari debu tanah, bersifat jasmani. Itu Adam. Tapi kalau Yesus Kristus, tubuhnya dari roh, saudara, bersifat surgawi. Ya. Jadi saya punya keyakinan Yesus itu tidak bisa berdosa. Tidak bisa. Ada yang mengatakan Yesus itu bisa saja berdosa, tapi tidak mau berdosa. Beda, saudara. Bagi saya, Yesus tidak bisa berdosa. Karena itu luar biasa kematian Kristus. Karena hanya Yesus yang menyerahkan nyawanya. Ketika Yesus menyerahkan nyawa, pada saat itulah dosa seluruh isi dunia ditanggung oleh Yesus Kristus. Nah, dosa inilah yang menyebabkan Yesus mati, mengalami maut. Bukan pukulan, bukan cambukan, saudara. Bukan darah yang tercurah. Tetapi karena Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus menerima segala dosa seluruh dunia ditanggung. Pada saat itulah Allah maut berkuasa. Sehingga Yesus mati pada hari ketiga. Dan itu bukan pura-pura. Benar-benar manusia ilahi mati. Lalu kemudian dikatakan maut datang karena satu orang. Semua orang mati karena persekutuan dengan Adam. 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 20. 2D mengatakan kebangkitan orang mati karena satu orang manusia, semua orang dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Ya. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan maut menjalar ke semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Adam adalah gambaran dia yang akan datang. Itu sebabnya Roma pasal 5 ayat 15 sampai 17 menegaskan Yesus Kristus adalah karunia Allah, kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada semua orang sehingga manusia mengalami pembenaran.
dan akan hidup dan berkuasa. Ya. Kemudian ayat 51 sampai 52, tadi saya sudah jelaskan soal kematian dan kebangkitan. Lalu dikatakan di sini ayat 55, 1 Korintus 15 ayat 55. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, Rasul Paulus mendeklarasikan, menantang. Hei maut, di mana kemenanganmu? Jadi tidak ada lagi maut, saudara. Let your faith be bigger than your fear. Biarlah imanmu lebih besar daripada ketakutan. Makanya Rasul Paulus mengatakan, mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup, memberi buah. Beda, saudara. Filosofi kekristenan dan filosofi dunia beda. Kenapa beda? Karena tadi, bagi kita orang percaya, tidak ada lagi maut. Yang ada adalah life, keabadian. Bapak Ibu percaya, setuju? Ada amin, saudara? Life, keabadian, saudara. Sehingga ketika kita pada waktunya dipanggil Tuhan, kita tidak takut. Kita akan membuka mata dan memandang Yesus Kristus Tuhan. Yang ada adalah kehidupan. Yang perlu takut itu adalah hidup di dunia ini. Jangan sampai Anda dan saya lupa diri, tidak sadar diri, tidak insaf diri, tidak introspeksi diri, terus hidup dalam gejolak dosa, saudara. Terus hidup dalam kekecewaan, kepahitan, marah, emosi. Ya, pokoknya kebejatan moral dan perbuatan-perbuatan yang tidak membawa kemuliaan bagi Kristus Yesus Tuhan. Ya. Kita tidak perlu takut lagi Bapak Ibu terhadap maut dan kuasa dosa. Ya. Saya senang dengan istilah teman kita ini, Bapak Pendeta Freddy. Beliau mengatakan, tidak usah takut, Pak. Kalau Bapak itu punya penyakit, ya makan obat. Kalau obat itu sudah dimakan, ya pikir dong mindsetnya. Kita sudah sehat. Begitu. Nah, hari ini Bapak Ibu dan saya sudah percaya Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Selamat. Ya, kita tidak perlu lagi takut. Yang ada dalam hidup Anda dan satu keabadian. Life. Yang kedua adalah iblis tidak berkuasa atas maut. Yang ketiga adalah pemeliharaan kita sepanjang masa. Ini ayat yang terakhir yang sangat menjadi berkat buat saya pribadi. Saya berdoa, saya beriman dan berharap supaya teman-teman juga ayat ini menjadi ayat favorit. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan janganlah goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, apapun keadaan Anda dan saya, kita tetap harus berdiri teguh, kokoh di hadapan salib Kristus. Ya, bahwa Anda dan saya akan mengalami keabadian. Anda dan saya dibebaskan dari cengkeraman setan. Dan Bapak, Ibu, dan saya diberi kuasa untuk melakukan perbuatan baik. Lalu, karena Bapak, Ibu sudah receive, menerima ini dengan iman, maka kompensasinya adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mana ada sih pekerjaan Tuhan dalam dosa? Mana ada sih pekerjaan Tuhan pekerjaan dosa? Mana ada sih pekerjaan Tuhan tidak berbuat kebajikan? Mana ada sih pekerjaan Tuhan tidak memberi buah? Saudara, pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan dirimu. Ya.
Anda menolong orang lain, Anda berbuat kebajikan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya. Kalau Anda kebetulan diizinkan Tuhan mengalami banyak keuangan, ya Bapak Ibu juga bisa melakukan yang lain. Ya. Jadi saudara jangan khawatir, ya. Tidak akan sia-sia pada waktu kehidupan kekal. Ya. Didapatkan setelah kematian tubuh jasmani dari debu kembali ke debu. Nah, itulah Bapak Ibu teologi kebangkitan, teologi kehidupan, keabadian daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dimeteraikan oleh firman Tuhan oleh Rasul Paulus. Segala puji hormat bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin. Untuk PWF saya serahkan kepada Ibu Ayu. Terima kasih Pastor yang sudah menyampaikan firman Tuhan.